Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh yang memengaruhi peradaban Islam. Pasti sudah tak asing lagi di telinga kita, yaitu Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, dan secara singkat sering dipanggil dengan sebutan Al-Ghazali ataupun Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau juga mendapat gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau dan saudaranya lahir di Tur Khurasan, suatu tempat yang tidak jauh dari kota Naisabur dan Persia. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 550 Hijriah. Ayah Imam Al-Ghazali adalah seorang yang pekerja keras dan seorang yang sangat sederhana. Dengan kesederhanaannya, beliau tidak mau menerima pemberian dari orang lain kecuali dari hasil kerja kerasnya. Waktu senggang, beliau sering digunakan untuk berkomunikasi dengan ulama-ulama dalam majelis pengajian pada saat itu. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemurah dan dermawan dalam memberikan sesuatu yang dia miliki kepada ulama yang didatanginya sebagai rasa simpati dan terima kasihnya. Dia dalam kitab yang lain disebutkan pekerjaan ayah Al-Ghazali adalah sebagai penenun benang wol dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, tetapi beliau juga termasuk orang yang sangat simpati kepada para ulama, sehingga beliau bercita-cita dan selalu berdoa kepada Allah agar anaknya bisa menjadi ulama. Imam Al-Ghazali di masa hidupnya dikenal seorang ahli teologi atau kalam dan seorang filosof besar. Selain itu, juga beliau terkenal sebagai seorang ulama fikih dan tasawuf pada zaman itu. Imam Al-Ghazali mulai mengembara mencari ilmu pada usianya yang menginjak 15 tahun. Di usia ini juga dia pergi ke Jurjan untuk berguru kepada Abu Nasr Al-Ismail. Menginjak umur 19 tahun, beliau pergi lagi ke kota Naisabur. Di sana dia berguru kepada Al-Juwaini dalam mempelajari ilmu teologi, hukum dan filsafat hingga ia berumur 28 tahun. Sepeninggal Imam Al-Juwaini, dia pergi ke kota yang terkenal banyak menghasilkan sarjana-sarjana, yaitu di kota yang bernama Muaskar. Di kota inilah beliau bertemu dengan Nizam al-Mulk. Kedatangan Imam Al-Ghazali disambut dengan sangat santun oleh wazir ini, tidak lain tidak bukan karena ilmunya yang sangat dalam. Semua orang di sana mengakui kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh Al-Ghazali. Dengan demikian, Al-Ghazali pun diangkat menjadi imam di kota Khurasan saat itu sampai dia berumur 34 tahun. Dengan kemahirannya dalam menguasai ilmu fikih, teologi dan filsafat, Wazir Nizam al-Mulk mengangkatnya menjadi guru besar atau profesor ilmu kalam sekaligus menjadi rektor di madrasah yang bernama Nizamiyah yang terletak di kota Baghdad. Jadi saat Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar, beliau baru berumur 34 tahun. Dengan keahliannya dalam menguasai beberapa ilmu, beberapa gelar pun berhasil dia dapatkan. Di antaranya, gelar yang berhasil dia sandang antara lain Pembela Islam atau paling dikenal dengan Hujjatul Islam, hiasan agama yaitu Zainuddin, samudra yang menghanyutkan yaitu Bahrun Mugrik, dan lain sebagainya. Di samping itu juga Imam Al-Ghazali banyak menghasilkan karya-karyanya yang diperkirakan mencapai 300 judul, di mana sebagian karya kecilnya sebagai berikut. 1. Miyar al-ilmu yaitu kriteria ilmu-ilmu. 2. Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama. 3 adalah al-ma'rif al-akilah yaitu pengetahuan yang rasional. 4 adalah ayyuha al-walad. 5 adalah al-mustahfa. 6 adalah mizan al-amal. Al-Ghazali mulai mengarang buku sejak usianya menginjak 20 tahun. Pada saat itu beliau masih belajar kepada gurunya yang bernama Imam Al-Juwaini di kota Naisabur. Satu hal yang menarik dari pemikiran Al-Ghazali ialah beliau termasuk ahli pikir yang teliti. Hal itu kita dapat lihat pada keterangan mengenai dirinya
dalam bagian pengantar dari kitabnya, yakni Munkis min Az-Zalal sebagai berikut. Sejak usiaku masih muda, belum menginjak 20 tahun, hingga saat usiaku 50 tahun, senantiasa aku melewati gelombang lautan makrifat yang sangat dalam. Aku melewatinya sedalam-dalamnya tanpa mengenal letih dan lelah. Semua kegelapan aku arungi, segala kesusahan aku hadapi, dan aku senantiasa meneliti benar-benar setiap akidah dan setiap golongan. Dan aku berusaha keras untuk mengungkap semua rahasia mazhab pada setiap golongan agar aku bisa membedakan mana yang bisa dijadikan pegangan dan mana yang tidak bisa, dan mana yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan mana yang tidak mengikuti. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak seorang pun ahli filsafat pun sebelum aku memahami dari filsafatnya. Tidak seorang ahli teologi pun kecuali aku berusaha untuk memahami ilmu teologinya. Tidak seorang ahli ibadah pun kecuali harus kucari hasil yang didapat dari ibadahnya. Itulah Imam Al-Ghazali. Beliau tidak langsung menerima dari apa yang disampaikan oleh para ulama, kecuali pendapat itu diselidiki terlebih dahulu. Al-Imam Al-Ghazali berperan penting dalam peradaban Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Al-Ghazali menjadikan transinternalisasi ilmu dan proses pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa dan taqarrub ila Allah. Lebih lanjut dikatakan bahwa pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan menghapus sistem filosofi seperti filosofi Aristoteles. Imam Al-Ghazali seorang penyelamat tasawuf dari kehancurannya, yakni dengan mengintegrasikannya dengan ilmu fikih dan ilmu kalam sehingga menjadi ajaran Islam yang utuh, serta telah meninggalkan pengaruh begitu luas atas sejarah Islam. Al-Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Persia. Sampai sekarang namanya masih tetap diabadikan dengan harum dan akan selalu diingat oleh kaum muslimin sepanjang masa. Gelar Hujjatul Islam yang disandangnya pun hampir dipastikan tak akan diberikan kepada orang lain untuk menghormati jasa-jasanya yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin.